Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam firman yang memotivasi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang buah dari ketaatan. Seperti yang sudah saya janjikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ketaatan itu akan membawakan satu dampak positif di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit mengingatkan lagi bahwa ketaatan itu adalah yang pertama mau mendengar. Orang yang taat itu suka mendengar. Dan yang kedua, orang yang taat itu suka melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan. Nah, inilah yang dinamakan ketaatan. Sudahkah kita menjadi taat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita taat, ingat, ada buah-buah yang menyertai kita. Ada satu dampak yang positif yang akan kita terima. Buah yang pertama adalah mujizat. Kalau kita ingat satu peristiwa di dalam perjanjian baru, di mana Simon yang juga disebut dengan Petrus, ketika semalaman dia harus mencari ikan di danau, pulang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi ketika dia sampai di daratan, Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk kembali ke tengah, bahkan lebih di tengah lagi, untuk menjala ikan. Mungkin di dalam benak Petrus dia akan bertanya, Tuhan, aku sudah melakukannya dan aku tidak memperoleh apa-apa. Aku sudah berpengalaman akan hal ini. Dan inilah hasil yang aku dapat. Aku terima kok semuanya ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Petrus pada akhirnya memutuskan untuk melakukan, untuk menjadi taat. Melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan apa yang terjadi? Petrus mendapatkan ikan sampai jalannya robek, Bapak Ibu Saudara. Ini artinya apa? Ketika dia menjadi taat, ketika dia berubah untuk mau melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, mujizat itu terjadi. Yang awalnya dia pulang tidak mendapatkan apa-apa, tetapi ketika dia menurut, dia taat, dia pulang membawa hasil yang luar biasa. Heran tidak? Pasti heran. Teman-temannya juga heran, karena dia memanggil teman-teman yang lainnya untuk membantu. Satu hasil yang tidak pernah dia raih. Nah, inilah mujizat yang akan kita terima ketika kita menjadi taat. Yang kedua, buah ketaatan adalah mampu berdiri teguh. Ketika kita taat, kita ini seperti bangunan rumah yang dibangun di atas batu. Yang artinya, ketika ada badai, ketika ada longsor, ketika ada banjir dahsyat, rumah itu tidak akan roboh. Berbeda ketika kita didirikan di atas batu pasir. Mungkin kita akan mudah longsor, kita mungkin mudah hancur. Tetapi orang yang taat, dia akan tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan. Dalam situasi apapun, kita tidak takut, kita tidak gentar, tetapi kita tetap teguh dan kokoh. Karena kita tahu, kita adalah orang-orang yang taat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buah dari ketaatan adalah terhindar dari malapetaka. Apa artinya? Seperti kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, pemerintah sudah menghimbau, bahkan mungkin banyak himbauan-himbauan lain yang kita pernah dengar atau kita baca di WA atau di lainnya, bahwa kita harus berdiam diri di rumah dulu. Jangan keluar-keluar, jangan keluyuran, jangan ini, jangan itu. Kalau kita taat, percayalah kita akan aman-aman saja kok. Walaupun mungkin kita harus menahan bosan, kita harus menahan mungkin keinginan-keinginan yang biasa kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita akan diberkati Tuhan ketika kita taat. Kita terhindar dari hukuman, kita terhindar dari malapetaka, kita terhindar dari kutuk. Kita selamat. Sama seperti Nabi Nuh ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bahtera. Ukuran yang diberikan Tuhan dikerjakan dengan tepat. Apa yang diperintahkan dikerjakan dengan tepat. Apa buah ketaatan dari Nuh ini? Mereka satu keluarga selamat. Ya, semua orang berteriak tolong dulu, sudah diberi kesempatan gak mau. Kita seringkali terlambat di dalam kita melakukan sesuatu. Tapi sadarlah, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara untuk kita menjadi taat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayolah kita mau jadi orang-orang yang taat supaya kita terhindar dari masalah malapetaka bahkan hukuman. Dan yang keempat, buah dari ketaatan adalah
damai sejahtera. Kenapa saya katakan ada damai sejahtera? Karena semua terhindar, semua aman-aman saja. Kita ada damai sejahtera dalam hidup ini. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada sesuatu pun yang menjadi pikiran kita. Karena kita sudah menjadi taat. Nah, di akhir firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin membuka di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Ataukah kita masih saja mau menjadi orang-orang yang bebal, menjadi orang-orang yang tidak taat, menjadi orang yang suka mementingkan diri sendiri, kesenangan diri, tapi tidak menjadi taat? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau jadi taat supaya kita bisa menikmati buah-buah ketaatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.